Ibnu Daqiqil Id tidak pernah melakukan ibadah apapun itu selain ibadah sholat maktubah. Kenapa Ibnu Daqiqil Id sampai demikian? Yakni cuma melaksanakan ibadah yang fardu saja. Sementara selain itu, waktunya diserahkan untuk belajar. Ya karena apa? Ya karena beliau memahami bahwa belajar secara keutamaan lebih utama dibandingkan ibadah yang nafilah, ibadah yang hukumnya sunnah. Kalau yang fardu ya tetap fardu, lebih utama yang fardu tetap. Kemudian siapa? Ibnu Abdul Hakam kalau saya tidak salah itu. Ibnu Abdul Hakam, muridnya Imam Malik, pernah belajar ke Imam Malik. Beliau membuka kitab di depan Imam Ibnu Malik. Bukan Ibnu Malik, Imam Malik. Kemudian setelah masuk waktu zuhur, Syekh Ibnu Abdul Hakam ini menutup kitab kemudian berdiri untuk melaksanakan sholat zuhur. Maksudnya biar mendapatkan kesunahan awal waktu. Akhirnya ditegur oleh Imam Malik, mau kemana kamu? Mau sholat biar mendapatkan awal waktu. Kamu itu duduk dalam buka kitab seperti tadi belajar lebih utama dibandingkan kamu berdiri untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Kata Syekh Ibnu Abdul Hakam. Ini menunjukkan bahwa Imam Malik pun sepakat, setuju kalau ta'allum, belajar lebih utama dibandingkan ibadah yang hukumnya nafilah. Dan saya pun setuju atas hal itu, ya. Sepakat saya, lebih sepakat demikian. Mungkin bisa diperjelas lebih dalam lagi, Pak. Apanya? Keutamaan dari belajar. Ini sebabnya gini loh ya. Hati, sebagian ulama ya, hati itu sama seperti tanah. Tanah kalau tidak disiram selama 3 hari, gersang enggak? Keras enggak? Keras. Sehingga kalau ditanami enggak mungkin tumbuh. Demikian juga dengan hati. Hati selama 3 hari tidak dikasih air, tidak dikasih pelembut, tidak dikasih sesuatu biar hati itu lembut, maka lambat laun hatinya akan keras. Pertanyaannya, apa yang dapat menjadikan hati itu lembut? Apa? Ilmu. Ilmu didapat dari mana? Bita'allum, dengan cara belajar. Maka jangan mudah terkecoh dengan orang-orang yang dikit-dikit ilmu laduni, jangan mudah terkecoh dengan hal itu. Ilmu laduni seperti apapun pengertiannya tetap harus diawali dengan belajar. Masalah setelah belajar kamu langsung alim, itu kan urusan yang maha kuasa. Anggap saja ilmu laduni itu adalah sesuatu yang adanya cuman ada di kota mimpi lah. Anggap saja demikian. Kalau kita ikut pada nadamnya Ibnu Malik, wafi laduni qala wafi, kan? Qadni wa qadnil haswa aidan qad yafi. Banyak orang-orang yang dikit-dikit ladun. Iya kalau ada. Misalkan kamu umur 20 atau 15 tahun. Di dalam umur 15 tahun kamu sudah terinspirasi dengan sugesti ilmu, adanya ilmu laduni, sehingga berkelana untuk mencari di mana sumbernya ilmu laduni sampai 5 tahun. Iya kalau ketemu, kalau nggak ketemu, iya kalau mendapatkan, kalau nggak mendapatkan, buang-buang waktu enggak? Iyalah, selamat menikmati takdir berarti. Yang lebih ekstrim lagi, yang lebih ngeri lagi loh, kalau kita mengingat ayat Al-Quran yang pertama kali turun itu apa?
ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra. Iya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Paham? Ya. Apa terjemah dari Iqra? Qoro'ah artinya adalah Baca. membaca. Iqra sigatnya sama dengan Iqra. Ini fi'il amar. Perintah, bacalah. Iya kan? Ya. Fi'il amar menurut usul menunjukkan hukum wajib. Kalau Nabi disuruh untuk Iqra, kalau Nabi disuruh untuk Iqra, berarti Nabi diwajibkan untuk membaca. Paham ya? Nabi saja diwajibkan untuk membaca. Nah sementara kita ini umatnya siapa? Punya Firaun. Ya. Silakanlah ikut Firaun. Ini Ya, kalau mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Pak ya kan. artinya bagaimana? Artinya kita sebetulnya diwajibkan untuk membaca. Paham ya? Ya, paham. Kalau kita mengikuti mazhab yang lebih ngeri. Kalau kita mengikuti mazhab yang lebih ngeri, ya seperti itu. Kita diwajibkan untuk membaca. Karena apa? Karena setara Nabi pun masih diwajibkan untuk membaca. Kita tahu hal yang wajib apabila tidak dilakukan hukumnya haram atau dosa. Iya kan? Setiap dosa membekas di dalam hati. Ada bintik kan? Ada bintik hitam di dalam hati kan? Paham? Iya. Sehingga sedetik saja, kalau kita mau lebih ekstrim lagi loh ya, sedetik saja kita tidak membaca, hukumnya adalah dosa enggak? Dosa. Dan dosa itu membekas dalam bentuk hitam di hati kita. Pertanyaannya, dalam satu hari ini atau dalam 1 jam ini sudah berapa detik Anda tidak membaca? Tapi sebelum itu Pak, bagaimana kalau seumpamanya ada teman-teman, ya contohnya saya pribadi lah, belum bisa baca. Belum bisa baca apa? Seumpama Baca status kok bisa? Baca chat kok bisa? Lah ingat, makanya saya bilang tadi, bahasa Arab lah Pak, bahasanya Al-Quran. Kalau saya kan cuma nggak tahu artinya itu. gini loh, kita jangan terjebak dalam pemikiran yang jumud. Artinya pemikiran yang Gimana tuh, Pak? jumud, kita cobalah untuk berekspresi. Maksudnya ilmu itu jangan dipatok pada ilmu agama saja. Selama kita mampu atau selama kita bisa untuk membaca, ilmu apapun itu dibaca. Karena substansi daripada, makanya saya di awal kan telah menyinggung bahwa substansi ilmu kan baik secara substansinya. Untuk kemudian apakah ilmu ini jelek atau enggak bagi yang punya, kan tinggal dilihat ilmu ini untuk apa gitu kan. Kalau untuk membunuh, Iya Pak, ya. iya kan. Kalau untuk membunuh ya berarti jelek, tidak akan melahirkan sebuah keluhuran bagi yang punya. Kan tinggal di angan-angan seperti itu. Tetapi kembali lagi, ini kalau kita mengikuti mazhab yang ekstrim. Mazhabnya siapa itu? Ya mazhabnya Pak Dadang. Mudahnya. Gimana Pak tips-tips dalam mencari ilmu ini gimana? Tips-tips Menurut Pak Dalang. supaya mudah dalam mencari ilmu. Itu anak zaman now. Iya kalau cocok, kalau nggak cocok. Selama saya di pondok itu kan keluhan dari teman-teman biasanya terkait masalah kefahaman dan masalah hafalan. Hafalan Pak. Lemah kefahaman dan lemah hafalan. Yang perlu dicatat, antara hafalan dan kefahaman dua-duanya tidak akan pernah berada di kursi yang sama. Artinya begini, ada orang yang kuat pemahamannya tapi lemah hafalannya.
Ada yang kuat hafalannya tapi lemah kefahamannya. Itu sudah normal. Itu sudah menjadi tabiat. Karena kefahaman bisa melahirkan cairan di dalam otak kita, sementara hafalan dapat melahirkan kering di otak kita. Itu pembahasannya di lain waktu saja. Secara intinya bahwa antara kefahaman dan hafalan tidak akan pernah duduk di kursi yang sama. Oh, beda Pak ya? Beda. Nah, bagi teman-teman atau bagi siapapun yang merasa kesulitan dalam masalah faham atau kesulitan dalam masalah menghafal, maka ada baiknya merujuk ke referensi yang ada di hadapan saya ini. Beliau, pengarangnya, mengatakan bahwa yang paling bermanfaat, trik atau tip yang paling bermanfaat untuk menopang kefahaman ataupun hafalan tidak lain dan tidak bukan, pertama adalah bertakwa. Yang diperintahkan Tuhan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Sebagaimana yang diceritakan Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun min ilahi wa nurullahi la yuhda li'asi, ya kan? Lupa saya Pak. Itu termasuk butuh tips ini berarti. Kata Imam Asy-Syafi'i, saya curhat ke Syekh Al-Waqi atas lemahnya hafalan saya dalam suatu ketika. Kemudian beliau memberi nasihat supaya saya jangan pernah mendekati maksiat, karena ilmu adalah nur yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dan nur yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tidak akan pernah juga dianugerahkan pada orang yang maksiat. Itu trik yang paling utama. Yang kedua adalah al-mudawamah, tekun. Tekun itu jangan mudah bosan. Tidak sesimpel kita membolak-balikan telapak tangan, atau tidak seringan kita mengedipkan kelopak mata kalau urusan tekun itu. Memang harus ada latihan. Ada latihan-latihannya. Misalkan dalam satu hari membaca, misalkan ya, dalam satu hari 15 menit. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Paham tidak paham, 15 menit berhenti. Misalkan baca buku ilmiah, misalkan 15 menit berhenti, atau dapat satu lembar berhenti. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Usahakan tekun. Namanya juga kan melatih ketekunan kan. Baru kalau sudah betah, dengan satu lembar tambahi terus seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takror atau tikror, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan, pelajaran yang kemarin diulang terus. Ya jangan malas lah. Kalau malas, ya selamat menjalani takdir berarti. Kemudian dalam menghafal, usahakan menghafal itu tiga anggota jangan sampai dihilangkan: mata, telinga, dan pikiran. Ketika membaca, tiga hal ini harus fokus pada apa yang ada di depan kita. Misalkan kita menghafal Alhamdulillahirabbil alamin, misalkan. Di saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tiga-tiganya harus nyambung pada lafal itu. Harus fokus. Mata menangkap, kemudian ditransfer ke otak. Mulut membaca, kemudian ditransfer ke telinga, dari telinga ke otak juga, dari otak baru ke hati. Ini kalau betul-betul dipraktekkan tip yang seperti itu, bisa jadi sekali membaca langsung hafal. Makanya dari kawan-kawan kan banyak yang bercerita, saya sekali membaca langsung hafal. Mungkin tidak, ya mungkin sekali. Itu sangat sangat mungkin sekali itu. Bukan hal yang mustahil itu. Ada yang saya menghafal 15 bait cuman 5 menit. Ada enggak? Ya banyak seperti itu.